Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ilham Hasan dengan NIM 21040450138 dari kelas BK1C, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2021. Nah, pada hari ini saya akan membahas sedikit materi tentang 5 generasi. Untuk itu, simak ya videonya sampai akhir. Dalam era globalisasi saat ini, atau dengan istilah kerennya disebut zaman now, hidup 5 generasi, yaitu Baby Boomers, X, Millennial, Z, dan Alpha. Bukan karena gaya hidup mereka yang lekat dengan modernitas saja, istilah tersebut sebenarnya lebih menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan tahun kelahiran. Tiap generasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa hidup mereka. Tak ayal, setiap generasi akhirnya memiliki perbedaan tabiat yang turut menghadirkan pola adaptasi dan pendekatan yang juga berbeda. Seperti apa masing-masing karakteristik kelima generasi tersebut? Simak ya videonya. Yang pertama, Baby Boomers. Kebanyakan dari orang tua kita mungkin termasuk dalam kelompok ini. Di rentang waktu tersebut, orang-orang sudah mengalami pertumbuhan kelahiran secara pesat setelah berangsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Para baby boomers hidupnya cenderung lebih berorientasi pada pencapaian karir secara konsisten. Hal ini dilakukan tak lain untuk kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Kendati dulunya jauh dari era digital, generasi baby boomers rata-rata lebih mengandalkan sesuatu dengan cara konvensional. Namun tak sedikit juga dari mereka yang kini mulai akrab menggunakan gadget. Yang kedua ada generasi X. Anak yang sering merasa sendirian akibat ditinggal oleh orang tuanya bekerja merupakan istilah yang kerap diberikan kepada generasi X. Akan tetapi, kehidupan antara pekerjaan, pribadi, dan keluarga mereka jauh lebih seimbang. Generasi ini juga sudah mengenal yang namanya komputer dan video game dengan versi yang sederhana. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta event politis yang cukup panas dalam era pemerintahan Orde Baru. Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, jatuhnya Tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin. Nah, yang ketiga generasi milenial. Generasi milenial tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan, kebersamaan, dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Setelah mengalami transisi dari analog ke digital, milenial juga tumbuh seiring dengan matangnya nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga memengaruhi pembawaan mereka yang bisa dinilai lebih demokratis. Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru ini generasi yang digadang-gadang telah memberi banyak pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Para milenial lebih jeli dalam melihat sesuatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Contoh yang paling nyata seperti Bukalapak dan Gojek. Yang keempat, generasi Z. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seolah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial. Menurut laporan sosial media, WIDJWRG, 44% memeriksa sosial media setidaknya setiap 1 jam sekali. Alhasil, mereka lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga suka dengan hal yang bersifat instan. Generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda, hampir seperti kakak-kakaknya terdahulu. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja termasuk belajar dan bekerja, bukan sekedar bersenang-senang. Maka tidak sedikit dari Gen Z yang kini menjadikan media sosial sebagai lahan mereka untuk mencari penghasilan, seperti membuka online shop. Nah, yang kelima ini ada generasi Alpha. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di setiap minggu. Fakta ini membuat prediksi jumlahnya akan sangat membengkak dengan jumlah sekitar 2 miliar pada 2025. Seperti dua generasi sebelumnya, mereka yang lahir setelah tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi bahkan sejak usia yang sangat belia. Generasi Alpha lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungannya menghabiskan uang sementara ini belum dapat diprediksi. Mengingat untuk saat ini umur paling tua dari generasi Alpha adalah 11 tahun. Dengan menyadari setiap perbedaan generasi, kita dapat semakin mengenal pola pikir dan bahkan paradigma hidup masing-masing mereka.
kita juga dapat memahami dan memaklumi setiap kelebihan bahkan kekurangannya.